Filosofi sepak bola Xabi Alonso akan menguntungkan Arda Güler di Real Madrid. Arda Güler baru saja menutup musim 2024-25 dengan sedikit menit bermain di bawah Carlo Ancelotti. Meski begitu, gelandang 20 tahun asal Turki itu tetap memancarkan potensi besar yang membuat Real Madrid jatuh hati tahun lalu. Kini, kedatangan Xabi Alonso membuka lembaran baru bagi karir Güler di ibu kota Spanyol. Perubahan di kursi pelatih memang selalu memantik rasa penasaran di ruang ganti Los Blancos. Alonso datang membawa filosofi permainan yang berbeda, lebih dinamis, dan menitik beratkan kreativitas di lini tengah. Bagi pemain sekreatif Güler, skema ini ibarat panggung yang akhirnya disorot lampu terang. Langkah Alonso juga disambut optimisme oleh para penggemar dan pengamat sepak bola Turki. Salah satunya, Kenan Kocak, mantan asisten pelatih timnas Turki yang memberi debut Güler di usia 17 tahun. Kata-kata Kocak menggambarkan betapa tinggi harapan terhadap duet baru di Santiago Bernabeu. Xabi Alonso dikenal menerapkan pressing tinggi dan rotasi posisi antar pemain lini tengah. Ia mendorong gelandangnya untuk aktif mencari bola, bukan menunggu servis dari bek. Dalam kerangka itu, Güler bisa bergerak bebas di half space dan membuka jalur umpan vertikal ke penyerang. Sistem ini kontras dengan pendekatan Ancelotti yang lebih mengandalkan struktur tetap dan transisi cepat. Perbedaan itulah yang diyakini akan menonjolkan kekuatan teknis Güler. Gelandang Turki ini punya visi dan sentuhan yang membuat peluang muncul dari situasi sempit. Latihan pramusim akan menjadi laboratorium pertama bagi Alonso dan Güler menguji kolaborasi mereka. Di sana, konsep permainan akan diasah dan peran Güler diukur dengan kebutuhan tim. Jika semuanya mulus, Santiago Bernabeu bisa menyaksikan lahirnya kreator baru di lini kedua Los Blancos. Memasuki usia 20 tahun, Güler berada di fase krusial untuk mengonversi potensi menjadi performa konsisten. Konsistensi menit bermain bakal membantu sang gelandang menemukan ritme dan kepercayaan diri. Real Madrid pun beruntung memiliki pelatih yang percaya pada proses tersebut. Alonso dikenal piawai memoles pemain muda sejak kiprahnya di Real Sociedad B dan Bayer Leverkusen. Rekam jejak itu menjadi kabar baik bagi Güler yang selangkah lagi butuh panggung reguler untuk bersinar. Jika sang pemain mampu menjawab kepercayaan pelatih, statusnya bisa melonjak dari prospek masa depan menjadi pilar utama. Kocak dan publik Turki menunggu momen itu dengan antusias. Dukungan moral dan teknis sudah selaras untuk mendukung perkembangan Güler. Musim 2025-2026 pun berpotensi menjadi babak pembuktian. Sebuah kisah coming of age gelandang bernomor punggung 15 di bawah sinar lampu megah Bernabeu. 4 wajah lama di Real Madrid yang mungkin tak lagi bertahan musim panas ini. Real Madrid sedang bersiap untuk menjalani bursa transfer musim panas yang sibuk, namun sebelum mendatangkan wajah-wajah baru, klub ini perlu melakukan perampingan skuad dan menyeimbangkan neraca keuangan. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa manajemen Madrid berencana menggelontorkan dana hampir 3,7 triliun rupiah untuk merekrut pemain baru. Namun pemasukan dari penjualan mantan pemain yang disisipkan dalam klausul penjualan belum cukup untuk menutup anggaran belanja itu. Di lini pertahanan, persaingan semakin ketat. Penandatanganan Dean Huijsensen menambah panjang daftar bek tengah yang sebelumnya telah diisi oleh Eder Militao, Antonio Rudiger, Raul Asensio, dan David Alaba. Aurelian Tchouameni yang sebenarnya adalah gelandang bertahan juga dianggap sebagai opsi tambahan di posisi bek tengah, menambah kerumitan rotasi pemain di lini tersebut. David Alaba menjadi salah satu nama yang dikabarkan bisa dilepas karena tidak lagi menjadi pilihan utama. Penjualan pemain asal Austria ini dinilai bisa menghadirkan pemasukan transfer yang lumayan, serta meringankan beban gaji klub. Selain itu, di sisi kiri pertahanan, kehadiran Alvaro Carreras membuat posisi Ferland Mendy dan Fran Garcia jadi tidak aman. Walaupun performa Mendy belakangan tidak terlalu menjanjikan dan sering diganggu cedera, Fran Garcia dinilai masih memiliki nilai jual berkat usianya yang masih muda dan potensinya di masa depan. Semua ini menunjukkan bahwa klub memiliki terlalu banyak opsi di sektor pertahanan, yang pada akhirnya memicu spekulasi tentang beberapa nama senior yang akan dilepas demi efisiensi dan regenerasi skuad bola mereka. Di lini serang, masa depan Rodrigo juga belum sepenuhnya jelas. Musim lalu, ia beberapa kali harus duduk di bangku cadangan, dan dengan datangnya Franco Mastantuono, peluangnya untuk bermain bisa semakin menipis.
Pihak klub tidak secara eksplisit menyuruhnya untuk pergi, namun sinyal yang diberikan cukup jelas, waktu bermain akan terbatas dan persaingan makin ketat. Dalam situasi seperti itu, keputusan pindah bisa menjadi pertimbangan serius bagi Rodrigo, terutama jika dia ingin terus tampil reguler dalam pertandingan sepak bola tingkat tinggi. Sementara itu ada kabar lain yang datang dari lini pertahanan masa depan Real Madrid. Dean Huijsensen telah tiba di Madrid dan direncanakan akan ikut serta dalam tur ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub FIFA. Meski dia diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang, pihak klub tidak berhenti di situ saja. Marca melaporkan bahwa Oscar Naosei, pemain muda asal Ghana yang saat ini bermain untuk Granada, juga masuk radar Los Blancos. Naosei yang baru berusia 20 tahun sudah mencatatkan 6 penampilan di tim utama Granada musim lalu dan 13 penampilan lainnya bersama tim cadangan. Dia dikabarkan sudah menerima tawaran dari Real Madrid, meskipun belum tentu langsung untuk tim utama. Granada sedang berusaha keras mempertahankannya. Bahkan pelatih Jose Pacheta disebut langsung berbicara dengan sang pemain untuk menunjukkan kepercayaan klub kepadanya. Namun, ketertarikan dari klub sebesar Real Madrid bisa jadi terlalu menggoda untuk ditolak. Trent Alexander-Arnold gabung Real Madrid, tak lupakan respek untuk Dani Carvajal. Trent Alexander-Arnold resmi mengenakan seragam Real Madrid dan langsung menunjukkan rasa hormat kepada salah satu pemain senior klub. Kepindahan Trent dari Liverpool ke Real Madrid akhirnya menjadi kenyataan. Sang bek kanan diperkenalkan sebagai pemain anyar Los Blancos pada Kamis 12 Juni 2025 di markas latihan El Real di Valdebebas. Proses transfer ini memakan waktu cukup panjang dengan negosiasi intens yang melibatkan kedua klub. Namun semua terbayar lunas ketika sang pemain akhirnya diperkenalkan di hadapan para penggemar dan awak media. Reputasi Trent sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia menjadikan transfer ini sorotan besar. Real Madrid berharap besar padanya sebagai bagian dari proyek regenerasi skuad di masa depan. Masuknya Trent ke skuad Madrid otomatis memanaskan persaingan di sisi kanan lini belakang. Posisi tersebut selama ini diisi oleh Dani Carvajal yang tampil konsisten dan menjadi salah satu figur penting di ruang ganti. Carvajal yang telah lama membela Panji Los Blancos tentu bukan lawan yang mudah untuk digeser. Namun kehadiran Trent membuka peluang bagi Madrid untuk merotasi skuad dengan kualitas yang tetap terjaga. Meski demikian, Trent tak melihat kehadiran Carvajal sebagai halangan, sebaliknya ia merasa beruntung bisa belajar dari salah satu pemain paling berpengalaman di posisi bek kanan. Dia pemain yang luar biasa. Saya sangat menghargai semua yang telah ia capai sejauh ini, baik di level klub maupun negara. Meraih sebanyak itu, Anda tidak akan bisa melakukannya tanpa banyak bakat dan kerja keras, ujar Trent di laman resmi Real Madrid. Dalam perkenalan resminya, Trent tak hanya menyanjung seniornya, ia juga membeberkan ambisinya bersama Real Madrid yang dikenal sebagai klub penuh tradisi juara. Ia mengaku datang dengan tekad besar untuk menambah koleksi trofi di lemari prestasinya bersama tim yang dihuni para pemain terbaik dunia. Saya ingin menunjukkan permainan saya dan memenangkan banyak trofi, menjadi juara, berkembang, dan menikmati diri saya bersama pemain terbaik dunia. Hala Madrid, seru Trent.